Oke, selamat siang. Hari ini saya oprek-oprek per wifi-an. Mau modifikasi HTB dan router ya. Nah, di sini saya coba untuk mengakali atau memodif tegangan HTB melewati kabelan dan melewati adaptor dari router ya. Jadi satu adaptor saya kasih dua beban ya, modem dan HDB-nya, dan melewati kabelan. Oke, simak cara-caranya ya. Dan di sini saya menggunakan step down karena tegangan DC ya. Dan kepanjangan kabelan sekitar kurang lebih 20-an. Biasanya saya menggunakan tegangan AC ya, langsung dari listrik. Jadi kepanjangan berapapun itu mampu ya. Misalkan 100 meter, 200 meter itu mampu. Tapi kalau tegangan DC ini harus menggunakan power supply yang ampernya besar ya, itu baru bisa. Sedangkan kalau cuma 20 meteran itu saya ngambil dari adaptor si modemnya sendiri ya. Modem bawaan dari CTE. Untuk servis seperti VIA-nya di pending dulu. Lagi mau oprek si per wifi-an ya. Karena ini mau saya pasang di rumah klien. Oke, langkah pertama kita bongkar dulu HTB-nya. Dan langsung dikasih double tip ya, biar lengket di HTB-nya. Jangan dilem ya, kita pakai double tip aja dan dipasang di HTB-nya. Sudah muat ya. Oke, kita langsung melakukan penyambungan untuk tegangan yang ke HTB ya. Di sini saya VCC HTB-nya saya ikutin di modem router ya. Seperti ini caranya, kita jumper pin plus dulu ya. Pin plus kita jumper ke pin 8 atau bisa disebut kabel coklat ya. Nah, ini yang plus. Dari routernya tegangan 12 volt ya, 12 volt 1 ampere. Bisa juga menggunakan 2 ampere ya, dengan kepanjangan 20 meter untuk kabelannya. Dan yang ini kabel minus, tegangan minus kita jumper pin 7 ya, yang berwarna coklat putih biasanya. Jadi yang diperlukan adalah pin 7 dan pin 8 teman-teman untuk tegangannya, untuk jalur tegangannya. Nah, ini sudah selesai ini ya, tinggal di tes. Kita tes dulu sebelum saya colokkan apakah sudah ada tegangan. Oke, tegangannya sudah keluar ya, 12 volt. Sudah ada ya, tinggal ditancap. Oke, sekarang tinggal HTB-nya dimodifikasi. Caranya cukup mudah, kita ambil di pin nomor 7 dan 8 ya, disamain dengan routernya. Kita ambil nomor 7 dan 8. Oke, kita langsung penjemperan. Oke, sekarang melakukan penjemperan step down ke HTB-nya ya. Dari step down kita jumper di input HTB-nya 5 volt. main plusnya jangan sampai kebalik seperti ini ya. Dari step down jumper ke input STB VCC-nya, dan yang dari input step down kita jumper ke pin LAN. Nah, kita jumper ke pin LAN ya, pin 7 dan 8 seperti di router tadi. Pin main kita jumper nomor 7, pin plus kita jumper pin 8 untuk mengaliri tegangan 12 volt ke step down dan dimasukkan ke HTB-nya. Ini jadi satu tegangannya dengan router ya, dan melewati kabelan. Jadi biar gak banyak-banyak adaptor di rumah kliennya ya. Soalnya kadang klien itu mengeluh kalau kebanyakan adaptor dan dibilang nanti boros listrik ya.
Jadi kita modif, kita sembunyikan seperti ini, biar si user tidak berpikiran menyalur listrik terlalu banyak. Oke, kita coba untuk menyalakannya, apakah berhasil ya. Langsung saya nyalakan. Oke, routernya sudah menyala. Dan HTB-nya step down-nya juga ikut menyala, dan HTB-nya juga ikut menyala. Nah, cukup mudah ya. Jadi kabelan ini sudah dialiri 12 volt. Di video-video sebelumnya itu saya memakai tegangan AC langsung ke listrik ya. Itu untuk jarak jauh sekitar 100 sampai 200 meter. Kalau pakai step down mungkin kurang mampu ya. Masih pun mampu, kebanyakan error di teman-teman sana. Oke, sekarang tinggal anti petirnya teman-teman. Memodif anti petir biar nggak kena petir untuk HTB dan routernya. Nah, caranya seperti ini. Untuk dalaman adaptornya kita modif pakai varistor ya, seperti ini. Kalau adaptor murahan itu belum ada varistornya. Fungsi varistor itu untuk membelokkan petir ya. Membelokkan petir ke ground atau ke netral. Dan nanti untuk tegangan DC kita juga kasih kapasitor. Biar kalau ada muatan berlebih, biar bisa dibuang ke ground ya. Mungkin teman-teman bisa dicek sendiri. Di musim sekarang banyak sekali teman-teman di grup perwifian yang HTB-nya itu sering kena petir ya. Jadi kalau HTB kena petir itu kebanyakan dari adaptornya yang kena ya teman-teman ya. Kalau dari fibernya itu mustahil. Karena fiber optik itu bukan dari kawat ya atau kabel. Jadi untuk mengaliri petir itu mustahil, nggak bakalan bisa ya, karena dari kaca. Kebanyakan itu dari listriknya, dari adaptornya yang kena. Karena adaptor dari HTB ini murahan. Coba teman-teman bisa dibongkar sendiri ya, yang sudah memakai HTB. Oke, di sini tegangan DC-nya mau saya kasih pengaman juga ya. Untuk tegangan 12 voltnya atau 5 voltnya. Biar nanti kalau nggak ada loncatan bisa kebuang ke ground. Di sini saya mengambil dari kapasitor 2 kV. Ini juga bisa untuk dibuat anti petir ya. Karena cara kerjanya itu kalau ada muatan lebih bakalan dibuang ke ground. Intinya petir itu dibelokkan ke ground ya. Cara kerja anti petir itu untuk menyalurkan petir ya. Itu cara kerjanya, atau membelokkan petir ke ground ya. Bukan untuk menahan petir teman-teman ya, karena ada juga yang teman-teman masih awam dikira menahan petir. Itu bukan begitu cara kerjanya. Cara kerjanya anti petir itu menyalurkan petir ke ground ya, atau ya kalau pakai kapasitor atau varistor seperti ini membelokkan petir ke ground atau ke netral, bukan menahan petir ya. Itu salah teman-teman. Ini biasanya saya menggunakan sebuah kapasitor dan varistor untuk pemasangan anti petirnya. Untuk tegangan DC saya menggunakan kapasitor aja ya, 2 kV. Cara menjempernya bebas dibolak-balik antara main atau plus. Karena kapasitor ini tidak ada kutubnya ya, tidak ada kutub negatifnya. Bebas dibolak-balik. Untuk jaga-jaga tegangan DC kena keimbas petir ya. Dan juga tegangan AC juga dikasih varistor seperti ada. Cukup seperti ini ya cara pemasangannya antara main dan plus. Ini sudah selesai. Gunanya untuk membuang muatan yang berlebih ya, dibuang ke ground. Oke, kita coba untuk menyalakannya apakah berpengaruh. Oke, saya coba nyalakan.
Oke, sudah menyala dengan normal. Untuk kabel internet dari LAN menyala, tinggal kabel internet dari fibernya ya. Oke, semoga bermanfaat. Cara mengakali HTB dan router dan anti petir.